Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan sore untuk semuanya penonton. Dan di sini saya ingin menjawab tentang forum pajak atau taxation pada sesi ke-12 tentang tax on land and buildings and tax acquisition of land and buildings for buildings. Dan perkenalkan lagi kembali, nama saya Mirsya Prakasa, saya mahasiswa dari jurusan akuntansi dengan NIM 27024671122 dan saya di sini ingin menjawab forum dari sesi ke-12. Langsung masuk ke pertanyaan aja mungkin. Pertanyaan paling pertama yaitu bandingkan pajak bumi dan bangunan atau PBB dengan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dalam hal yang pertama subjek dan objek pajak, yang kedua waktu pengenaan pajak, dan yang ketiga adalah peran pemerintah daerah dalam pengelolaan kedua jenis pajak tersebut. Nah, yang pertama itu ada dari segi subjek dan objek pajak. Pertama kita bahas dari PBB ya. Nah, kalau subjek pajak itu dari PBB, individu atau badan hukum yang memiliki atau menguasai bumi dan bangunan. Sedangkan objek pajak adalah tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau digunakan oleh subjek pajak. Jadi objek pajak ini merupakan hak benda, tanah, bangunan yang digunakan oleh subjek pajak. Itu mungkin perbandingan atau perbedaannya. Dari sisi BPHTB, subjek pajak adalah pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, baik individu maupun badan hukum. Sedangkan objek pajak mungkin sudah jelas juga, perolehan hak atas tanah dan bangunan yang mencakup jual beli, hibah, warisan, dan pengalihan hak lainnya. Jadi mungkin cukup berbeda ya tentang subjek dan objek pajak ini sendiri. Nah, dari waktu pengenaan pajaknya, PBB itu dikenakan setiap tahun berdasarkan data yang berlaku pada tanggal 1 Januari, tahun pajak yang bersangkutan. Sedangkan untuk BPHTB sendiri, waktu pengenaan pajak itu dikenakan pada saat perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, biasanya itu saat akte transaksi, misalnya jual beli yang ditandatanganin maupun lainnya. Dan yang ketiga dan terakhir adalah perbedaan atau perbandingan dari adanya peran pemerintah daerah dalam pengelolaan kedua jenis pajak tersebut. Nah, kalau dari PBB sendiri, peran pemerintah daerah itu PBB itu dikelola dan ditarik oleh pemerintah daerah, misalkan pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten. Nah, pemerintah daerah itu punya wewenang untuk menetapkan tarif dan juga melakukan penilaian objek pajak, dan juga mungkin juga terkait administrasi pemungutan dari pajak tersebut. Dan peran pemerintah pada BPHTB mungkin BPTB ini dikelola oleh pemerintah daerah juga, mungkin sama halnya seperti provinsi, kota, dan kabupaten. Nah, mereka itu atau pemerintah daerah itu bertanggung jawab atas pengaturan dan pemungutan dari BPTB itu sendiri, serta administrasi terkait pengahlian hak atas tanah dan bangunan. Nah, tarif BPTB ini ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang berlaku dan yang ada. Jadi kesimpulannya tuh PBB dan BPHTB punya karakteristik dan mekanisme pengenaan pajak yang berbeda. Nah, PBB itu dikenakan setiap tahun untuk kepemilikannya, sedangkan BPHTB dikenakan pada saat perolehan aja. Keduanya juga dikelola oleh pemerintah daerah, tapi fokusnya mungkin beda. Dan waktu pengenaan pajaknya pun berbeda, mencerminkan fungsi dan tujuan masing-masing pajak dalam sistem perpajakan daerah. Ya, itu mungkin perbandingan dari PBB dan BPHTB dalam hal-hal berikut, dan mungkin masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, mungkin soal hitungan. Di sini ada seorang pembeli melakukan transaksi pembelian tanah dengan luas 500 meter persegi, di mana NJOP per meter perseginya adalah 2 juta rupiah. Pembeli juga membeli bangunan di atas tanah tersebut dengan NJOP bangunan sebesar 300 juta. Jika tarif BPHTB adalah 5% dari nilai perolehan pajak atau NPOP, dan ada pengurangan berupa NJOP TKP sebesar 60 juta, hitunglah besaran BPHTB yang harus dibayar pembeli. Nah, jadi untuk menghitung BPHTB sebelumnya tadi, kita ada langkah-langkah berikut gitu. Jadi nggak bisa langsung ketemu BPHTB-nya. Jadi pertama kita cari dulu nilai perolehan dari NPOP-nya sendiri, lalu NPO PKP, dan setelah itu kita bisa menemukan berapa BPHTB-nya. Yang pertama, untuk mencari NPOP itu terdiri dari NJOP dan NJOP tanah dan juga NJOP bangunan. Nah, tadi kan sudah dikasih tahu ya mungkin. NJOP tanah dan NJOP bangunan. NJOP tanahnya adalah senilai 1 miliar. Dapatnya dari mana?
dari 500 meter kuadrat dari luas tanah itu dikali per meter kuadrat itu berapa? 2 juta tadi yang disampaikan sebelumnya di soal. Jadi harga tanah atau NJP tanah itu adalah 500 meter kuadrat dikali 2 juta yang mana hasilnya adalah 1 miliar. Sedangkan NJP bangunan mungkin diketahui di soal 300 juta jadi langsung saja hasilnya 300 juta. Dan yang menjadi NPOP-nya atau nilai perolehan objek pajaknya adalah 1 miliar, maaf keliru, 1 miliar 300 juta. Setelah menemukan NPOP, kita bisa mencari NPO-PKP-nya, yaitu nilai perolehan objek pajak kena pajak. Nah, diketahui di soal NJOP-TKP-nya adalah 60 juta. Nah, untuk mencari NPO-PKP-nya adalah dengan NPOP yang tadi kita temui sebelumnya dikurang NJOP-TKP, yang berarti NPO-PKP-nya adalah 1 miliar 300 juta dikurang 60 juta, yang mana hasilnya adalah 1 miliar 240 juta. Nah, setelah kita menemukan NPO-PKP, kita akan dapat menghitung BPHTB. Nah, BPHTB-nya adalah tarifnya 5% dari NPO-PKP. Berarti langsung dikaliin aja 5% dengan NPO-PKP yang tadi kita temuin, yaitu 1.240 juta, 1 miliar 240 juta, sorry, yang hasilnya menjadi 62 juta. Jadi besaran BPHTB yang harus dibayar pembeli adalah sebesar 62 juta. Jadi tadi cukup panjang ya proses untuk perhitungannya, tapi bertahap gitu. Dan mungkin sudah ada di soal juga jelas, tinggal kita ikutin aja alurnya dari pertama nyari NPOP, bisa menemukan NPO-PKP, lalu bisa menemukan BPHTB. Langsung masuk ke pertanyaan terakhir atau ketiga, yaitu sebuah rumah memiliki NJOP tanah sebesar 200 juta dan NJOP bangunan sebesar 300 juta. Adapun nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP-nya di daerah tersebut adalah 15 juta. Hitunglah besaran PBB yang harus dibayar pemilik rumah tersebut jika tarif PBB adalah 0,1% dari NJKP atau nilai jual kena pajak yang ditetapkan sebesar 20% dari NJOP. Nah, sama ini halnya seperti yang tadi sebelumnya. Jadi ada tahap-tahapnya. Yang pertama kita harus menghitung NJOP yang terlebih dahulu. NJOP itu terdiri dari NJOP tanah dan NJOP bangunan. Tadi mungkin sudah saya sampaikan juga di soal yang sebelumnya. Jadi NJOP-nya sama dengan 200 juta ditambah 300 juta, jadi 500 juta. Setelah NJOP, kita dapat menghitung NJKP. NJKP itu ditetapkan 20% tadi dari NJOP seperti disampaikan soal, berarti 20% dikali 500 juta nilai yang tadi ditentukan sebelumnya menjadi 100 juta, berarti nilai jual kena pajak atau NJKP-nya. Setelah menemukan NJKP, kita bisa menghitung nilai jual objek pajak kena pajak. Ini harusnya NJO PKP, bukan NJKP. Mungkin saya salah tulis, maaf sebelumnya. Jadi NJO PKP-nya adalah NJO PKP-nya sama dengan nilai jual kena pajak dikurang nilai jual objek tidak kena pajak. Yang mana nilai jual kena pajaknya adalah 100 juta tadi sebelumnya dikurang yang tidak dikasih sebelumnya 15 juta, NJOP TKP-nya dikurang 15 juta menjadi 85 juta. Jadi nilai jual objek pajak kena pajaknya atau NJO PKP-nya adalah 85 juta. Setelah kita menemukan hal tersebut, kita dapat menghitung PBB-nya atau pajak bumi dan bangunannya dengan tarif 0,1% dari NJKP. Nah, PBB sama dengan 0,1% kali NJKP. Jadi 0,1% itu langsung dikalikan dengan nilai yang tadi kita tentukan atau kita temukan, yaitu 0,1% dikali 85 juta yang berarti 85.000. Jadi besaran PBB yang harus dibayar pemilik rumah adalah sebesar 85.000. Jadi begitu caranya untuk mencari PBB. Sama hal seperti mencari BPHTB tadi, tidak bisa langsung ditentukan berapa nilai BPHTB-nya atau PBB-nya, tapi kita harus bertahap dulu dari NJOP-nya, NJKP dan lainnya. Sekian, terima kasih. Berikut jawaban dari saya untuk memenuhi tugas dari forum sesi ke-12 untuk mata kuliah perpajakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.